Hari ini adalah sebuah kesempatan yang indah dan sangat baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita boleh berkumpul bersama-sama di tengah-tengah semua waktu kesibukan kita. Saya percaya semuanya. Tetapi karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini di dalam ibadah hari Minggu. Dan ibadah ini juga adalah ibadah yang istimewa karena akan dilakukan juga pentahbisan gereja dari Reformasi Liturgi Church. Dan untuk itu kami menyambut dan kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Sinode Gereja Metodis Injili, kepada Bapak Ricardo Paliama dan Ibu Pendeta Christina. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Ricardo Paliama dan Ibu Pendeta Christina, dan juga kepada Sekretaris Umum dari GMI Bapak Fadila Mulia. Oh, oke. Mungkin masih di jalan juga. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Pendeta dari Gereja Metodis Indonesia. Dan juga saya mengucapkan selamat bergabung bagi semua Bapak Ibu Pendeta dan maupun teman-teman dari yang bergabung melalui Zoom meeting pada malam hari ini, untuk kita bersama-sama berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah di kesempatan yang paling indah pada malam hari ini. Mazmur 121 mengatakan seperti ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan iman Kristen kita pada malam hari ini melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada, maaf sebelumnya. Dan juga akan ada pentahbisan, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Untuk guru Injil yang akan ditabiskan pada malam hari ini ada Cuantau Sumadro Kamasipur, dan Cuantau Supomo, dan juga Cuantau Chandra Julianto. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang Tuhan lakukan. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Dan karya-Mu yang mulia, kami percaya akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu malam hari ini kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala sembah kami hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidup. Kau beri
berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi dari awal kita angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar. Mari dengan bangkit berdiri kita angkat pujian kepada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Mari lebih sungguh lagi pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Oh Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Come on everybody sing it out. Mengiringmu seumur hidupku, ya Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Yesus. Amin, amin, amin. Kami serahkan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Terjadi rencana-Mu bagi kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Boleh lihat dulu kiri kanannya, depan belakangnya, mungkin ada wajah-wajah yang baru, boleh saling kenalan. Katakan selamat malam, selamat datang. Ganteng banget malam ini nih kayaknya. Cantik banget semuanya nih yang datang pada malam hari ini. Ya boleh saling kasih pujian mungkin kepada tetangga kiri kanannya. Baju kamu bagus banget sih malam hari ini. Oke Bapak Ibu Saudara, kita tetap berdiri ya, boleh ya. Kita mau memuji Tuhan pada malam hari ini. Come on. Denganmu Tuhan. Boleh kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yo sama-sama nyanyi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus Kaulah Raja atas hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, let's go. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan haleluya. Amin.
tanganmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. amin. Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. kuasamu tercurah, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan, Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan. Mari cepat saja, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Lebih keras lagi. Hey, hey, rasamu amin, sama-sama. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Yeay. Haleluya. Boleh kasih tos dulu kiri kanannya. Katakan Tuhan kita hebat dan dahsyat. Katakan seperti itu. Dan bilang juga kepada orang yang berbeda, jangan sama lagi orangnya, jangan itu-itu aja. Boleh kasih tos atau kasih salam, bilang, aku tak mau hidup tanpa Yesus ya. Jangan sampai hidup tanpa Yesus. Amin. Ada sebuah pujian yang mengatakan hidup tanpamu. Boleh, kalau mungkin ada yang kurang familiar dengan pujian ini, boleh sama-sama kita belajar dan kita nyanyi pujian ini. Yo, sama-sama. Come on. Asik. Boleh bertepuk tangan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Oh, pujian ini berkata seperti ini. Dengarkan baik-baik. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hidup tuh senang saja. Hiduplah tuh puaskan jiwa. Tapi ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Bisa ya Bapak Ibu Saudara ya? Pujian ini gampang, asik. Yo. Dunia ini mengajarkan, dunia ini mengajarkan, hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, apa itu? Ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Sekali lagi, aku tak bisa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Bapak Ibu Saudara saja bersama-sama. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Jika hidup tanpamu, jika hidup tanpamu Tuhan, jika hidup tanpamu. Kayaknya sih udah mulai pada bisa ya. Mungkin sekali lagi boleh.
Aku tak bisa. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Yuk nyanyi sama-sama. Asik. Kaulah nafasnya. Nah kan mulai kencang. Arti hidup. Biarin jemaat aja. Aku tak bisa. Aku tak Alright. Hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafasnya. Ku hidup apakah arti hidup? Lagi-lagi, yeah. Aku tak bisa hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup apakah arti hidup jika hidup tanpamu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar menjadi bagian dari senang-senang saja, tetapi boleh menjadi komitmen kami. Kami belajar untuk hidup penuh dengan komitmen kepada Tuhan. Amin. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. I walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Bapak Ibu yang terkasih,
terkasih di dalam Tuhan, pengakuan dosa adalah salah satu bagian yang penting di dalam liturgi, reformasi liturgi. Karena di dalam segmen ini, di dalamnya kita kembali mengingat, kita betul-betul menghayati siapa kita dan siapa Tuhan. Pengakuan dosa adalah momen yang paling terang benderang yang memperlihatkan esensi Injil. Di mana the gospel is this: we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Disinilah kita mengingat kembali bahwa kita adalah orang yang berdosa lebih dari yang bisa kita bayangkan. At the same time, kita adalah orang yang telah diampuni, ditebus, diterima oleh Tuhan. Lebih daripada yang bisa kita lakukan, lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Pada momen ini izinkan saya merefleksikan bagi kita semua satu cerita yang menarik dari Anthony de Mello. Ceritanya begini. Seorang Kristen suatu hari mengunjungi seorang guru Zen dan berkata, "Bolehkah aku membacakan beberapa kalimat dari khotbah di bukit?" "Silakan, dengan senang hati aku akan mendengarnya," kata guru Zen itu. Orang Kristen itu membaca beberapa kalimat lalu berhenti sejenak dan melihat Master Zen itu. Dia tersenyum dan berkata, "Siapapun yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat ini, pastilah sudah mendapat penerangan budi." Orang Kristen itu senang. Dia tersenyum dan dia melanjutkan membaca. Sang guru menyela dan berkata ketika orang Kristen itu sudah membaca nas tersebut, sang guru berkata, "Orang yang mengucapkan ajaran ini sungguh dapat disebut sebagai penyelamat dunia." Orang Kristen itu gembira ria. Dia terus membaca sampai habis. Lalu sang guru Zen itu berkata, khotbah itu disampaikan oleh seorang yang memancarkan cahaya ilahi. Sukacita orang Kristen itu meluap-luap tanpa batas. Dia senang, lalu dia meminta diri untuk pergi dan bermaksud untuk kembali, untuk meyakinkan guru Zen itu agar ia sendiri sepantasnya menjadi orang Kristen juga. Dalam perjalanan pulang seorang Kristen itu, dia berjumpa dengan Kristus di tengah jalan. Lalu dia berkata, "Tuhan," serunya dengan penuh semangat, "saya berhasil membuat orang itu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan." Tebak jawab Yesus? Yesus tersenyum dan berkata, "Apa gunanya hal itu bagimu selain membesarkan ego Kristenmu?" Tentu kita tahu banyak hal baik yang kita lakukan. Tetapi kejatuhan manusia di dalam dosa membuat kita senantiasa berorientasi kepada diri kita sendiri. Bahkan di dalam perbuatan baik sekalipun kita seringkali memikirkan tentang diri kita, berorientasi tentang kita dan apa yang kita mau ketimbang apa kata Allah. Alih-alih kita mencari apa kehendak Tuhan, seringkali kita terjatuh ke dalam keinginan pribadi. Sehingga Allah bukan menjadi orientasi dari kehidupan kita, tetapi Allah hanya menjadi instrumen untuk mencapai apa yang kita mau. Karena itu kita manusia celaka yang tidak pernah bisa untuk tidak berdosa. Kita yang seharusnya berfokus kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan kita, tetapi pada faktanya dalam kehidupan kita, dalam realita kehidupan kita pribadi, kita sering terjatuh di dalam kehidupan yang berpusat pada diri kita sendiri. Dosa bukanlah sekedar perbuatan kita melakukan hal yang sudah jelas salah, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Tetapi dosa adalah persoalan direction of life. Arah hidup kita. Apakah hidup kita terarah kepada Allah atau kepada diri kita sendiri? Maka perbuatan dosa adalah buah dari arah hidup yang senantiasa terpaut kepada diri kita sendiri. Saya mengajak kita untuk pada momen ini merefleksikan di dalam silent prayer kita. Mari kita bicara secara pribadi kepada Tuhan dan nyatakan sejujur-jujurnya siapa kita. Bahwa kita adalah pendosa yang senantiasa menaruh seluruh arah hidup kita tentang kita dan bukan tentang Tuhan. Mari ambil waktu untuk kita mengaku di hadapan Tuhan secara pribadi. Inilah kami ya Tuhan, orang-orang yang butuh anugerah Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami.
Bukan hanya proses bagaimana kami menerima Kristus, namun juga bagaimana kami menghidupi kehidupan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karena celakanya kami selalu fokus terhadap diri kami melebihi apapun. Bahkan alih-alih kami menggunakan nama Tuhan, namun seringkali kami malah mengejar apa yang menjadi keinginan pribadi kami, ego pribadi kami. Sama seperti seorang Kristen di dalam cerita Anthony de Mello tadi, demikianlah kami, semua kami. Ini kami di hadapan Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan setiap hari dalam menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami orang berdosa, kami mengaku bahwa tidak ada yang baik yang kami dapatkan di dalam diri kami. Kalaupun ada kebaikan yang boleh kami hasilkan, semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kami dan bukan karena kami. Karena itu izinkan kami merendahkan diri serendah-rendahnya terhadap Tuhan yang begitu tinggi, begitu agung dan begitu mulia. Inilah kami ya Tuhan, kami butuh kasih dan pengampunan Tuhan. Berbelas kasihanlah Engkau terhadap setiap kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita. Yang saya bacakan buat kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Kita akan masuk ke dalam prosesi berikutnya, yaitu pentabisan gereja dan juga pentabisan pendeta yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Sinode Gereja Metodis Injili, Bapak Ricardo, Bapak Pendeta Ricardo Paliama. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Shalom. Shalom. Ada sukacita kita. Saya percaya karena hari ini kita semua berbahagia. Amin. Ketika murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, mereka mengalami hal yang luar biasa. Karena mereka menantikan janji Tuhan. Pada saat Yesus terangkat ke surga, mereka kembali menanti. Di satu tempat memiliki satu kesatuan hati untuk bersama-sama berdoa, untuk menanti jawaban dan janji-janji Tuhan. Dan hari ini tepatnya hari Pentakosta. Luar biasa kalau Pastor Timung memilih hari ini. Dan ada satu sukacita tersendiri, saya bersyukur secara pribadi dan keluarga. Karena setahun pas hari ini 28, anak yang ketiga kembali kepada Bapa di surga. Pas tahun. Terima kasih atas dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Dan dalam satu ucapan syukur kami keluarga bahkan secara keseluruhan pada musyawarah sinode Gereja Metodis Injili. Hari ini ada satu kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Amin. Dan kita akan menyaksikan bagaimana karya Tuhan. Kita yang tidak pernah dipertemukan dan tidak pernah mengenal dari latar belakang kita masing-masing. Amin. Tapi kenapa Tuhan memilih kita untuk ada dalam satu badan musyawarah sinode Gereja Metodis Injili. Bukan karena gereja, bukan karena lembaganya, tetapi kita mau memberikan diri kita di mana kita dibangun karena kesatuan tubuh Kristus. Amin. Tidak melihat daripada latar belakang kita masing-masing. Tetapi saya percaya hati daripada saudara-saudara itulah yang Tuhan lihat sehingga saudara dipilih. Dan kita bersyukur malam ini pada musyawarah sinode Gereja Metodis Injili satu kehormatan di mana kami juga secara khusus karena latar belakang kita Wesleyan, ya, maka Gereja Metodis Indonesia puji syukur atas suatu pembicaraan yang cukup panjang saya perkatakan, dan itu pergumulan mereka. Karena untuk mendapatkan jabatan yang mulia ini, prosesnya begitu panjang ya Pak ya.
Sehingga ketika ada pembicaraan, makanya kami hanya memfasilitasi. Puji Tuhan. Tetap GMI Pak, masih GMI. Tapi bedanya Injili dan Indonesia. Tapi memiliki latar belakang yang sama. Amin. Tetap Metodis. Kami sama dulu, ini secara singkat sejarah. Bahwa dulu juga Gereja Metodis Injili sama. Satu, Sinode Gereja Metodis Indonesia. Namun pada tahun-tahun 70-an itu transportasi sangat sulit karena harus ke Medan, ya, di Sumatera Utara. Sehingga almarhum ya Profesor Stanley Heath dia mengambil satu keputusan untuk keluar dan mendirikan Gereja Metodis Indonesia Injili. Dan itu merupakan satu warisan yang sampai saat ini ditinggalkan. Dan kami berusaha untuk memelihara dalam rangka bagaimana kita terpanggil, karena kualitas itu telah ada pada saudara dan saya. Dan itu mari kita memperhatikan. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan SK yang akan dibacakan oleh Sekretaris Umum Pendeta Dr. Fadila Mulia, saya akan menyampaikan sedikit nasihat untuk masuk dalam prosesi sekaligus peresmian dengan sendirinya ya Gereja Metodis Injili RL ya Reformasi Liturgis. Dan saya percaya bahwa ini sesuatu yang pergerakan yang luar biasa ya. Oleh karena itu mari kita lihat dasarnya cukup jelas, kita semua tahu di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya. Bisa ditampilkan? Atau saya baca saja. 2 Timotius 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan berkata demikian untuk kita semua bisa memperhatikannya. Ya. Inilah penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini satu hal yang menjadi bagian kita semua karena memang pada akhirnya keterpanggilan kita untuk berbicara tentang apa yang terkait dengan anugerah keselamatan itu. Hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, dalam kehidupan jemaat Gereja Metodis Injili adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu peran kependetaan atau hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sehingga kehidupan bergereja atau berjemaat ya, di Gereja Metodis Injili sangat bergantung pada peran seorang pendeta. Dan ini menjadi perhatian serius. Bukan sekedar menerima apa yang harus diterima, tetapi pada setelahnya itu yang paling penting. Ya.
Dan ini menjadi perhatian serius karena apa? Cerminan dirinya dapat mempengaruhi kehidupan. Dan tidak terlepas oleh kualitas dirinya. Bicara tentang kualitas dirinya, artinya bagaimana hubunganmu dengan Kristus. Amin. Selain itu cerminan dirinya yang dihidupi juga berpengaruh pada relasi yang dibangun. Yaitu komunitas, jemaat, antar hamba Tuhan, dan juga jemaat antara sesama kita hamba-hamba Tuhan. Sangat berpengaruh. Dan dalam tinjauan secara teologis kita harus melihat bahwa dalam pengamatan berdasarkan evaluasi pada musyawarah sinode Gereja Metodis Injili, bahwa di dalam Gereja Metodis Injili pendeta harus melihat dirinya sebagai hamba. Tidak ada tawar menawar. Melihat dirinya sebagai hamba. Oleh karena itu perlu memperhatikan konsep dasar dari Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injil, yaitu kepemimpinan yang menghamba. Artinya apa, saudaraku? Pemahaman akan kata hamba tidak menjadi sempit maknanya. Ya, tidak sempit maknanya. Sebab dasarnya sangat jelas. Karena apa yang diajarkan Yesus itu benar-benar bertentangan dengan dunia ini. Sebagaimana di dalam Markus pasalnya yang 10 ayat 43 sampai 45. Sungguh-sungguh sangat jelas di itu. Dan ajaran Yesus tidak akan pernah bisa dipahami oleh dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana kita memperhatikan diri kita masing-masing? Apakah kita layak? Sekalipun hanya menjadi hamba. Kata hamba konotasinya kan secara dunia. Itu adalah orang-orang yang ya boleh katakan di bawah. Tetapi di hadapan Tuhan itu sangat berarti nilainya. Nah saudaraku yang kekasih, maka dengan demikian para pendeta Gereja Metodis Injili perlu secara serius dalam tata layanan. Penata layanan agar perannya dijalankan atau dikerjakan oleh para pendeta itu seimbang. Sehingga apa? Yang dikerjakan para pendeta Gereja Metodis Injili menjadi efektif. Maka untuk menjadi penting bagi hambanya yang akan menggembalakan dan yang akan ditabiskan pada hari ini, saudaraku yang kekasih, lebih mengenali cerminan dirinya masing-masing. Dan itu saya percaya bahwa jemaat Tuhan pasti akan melihat siapa kita. Betul? Mau benar, mau jelek, pasti dilihat. Ya. Dan bagaimana kok kita menjalin relasi itu? Sehingga ada hal-hal yang kita dapatkan selama ini bisa dapat kita hindari. Dan kita juga sebagai hamba-hamba perlu menerima koreksi dan daripada jemaat yang kita gembalakan. Nah, oleh karena itu saudaraku, pada akhirnya ya dapat merefleksikan dirinya sebagai pendeta di tengah jemaat sebagai respon atas panggilan Tuhan atas dirinya. Nah, oleh karena itu dari Gereja Metodis Indonesia yang dihantarkan oleh gembala seniornya, terima kasih Pak Pastor John Lee, Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel di Ketapang ya Pak? Hah? Bandengan, puji Tuhan. Mereka telah berbicara dengan bishop mereka. Dan itu menjadi satu hal yang sungguh diserahkan secara otonom. Silakan. Karena gambaran dalam pembicaraan kita mereka juga sampaikan kepada bishop mereka. Terima kasih Pastor John. Dan menghantar hamba-hamba Tuhan ya Pak, yang sudah boleh katakan puluhan tahun bergumul. Mereka telah menggembalakan di Kalimantan. Nah, pada hari ini merupakan anugerah. Ya, satu Pak Dr. Simadro dan juga Pak Supomo. Saudaraku, namanya kan nama Jawa, ya, Pak Pinky. Tetapi asli Dayak loh. Puji Tuhan. Inilah kesatuan tubuh Kristus, ya kan?
Sesungguhnya demikian. Nah, sama dengan satu ya yang akan juga ditabiskan pada hari ini, Saudara Chandra Yulianto, ya, anak muda, ya bukan muda juga sih ya, tapi sedang menuju kepada apa yang dicari. Ya. Puji Tuhan, seorang anak muda sebagaimana yang kita lihat, ya, kalau ukurannya dunia, dia tidak akan memberikan dirinya, betul, untuk masuk dalam pelayanan. Tetapi dia telah melepaskan segala sesuatunya. Dan dia menemukan, dan saya percaya dia sudah mendapatkan hal itu. Ya betul ya. Sehingga kelakarnya saya tanya, sudah ada calon belum? Kan gitu. Oh belum. Belum terpikirkan lah. Puji Tuhan. Ya itulah yang menjadi bagian daripada komunikasi kita yang rileks. Dan saya percaya bahwa prosesi ini pun, saudaraku, kita serahkan Tuhan sajalah yang mengaturnya. Amin. Kami cuma hamba-hamba yang menjadi fasilitas, ya, memfasilitasi semuanya itu. Dan oleh karena itu saya tidak panjang lebar, ya. Mohon doain terus untuk kita terus ada kerjasama yang cukup luar biasa untuk progres ke depan, ya, Pastor John Lee. Ini akan terus bergulir. Dan doakan juga ada beberapa juga yang akan ikut di dalam kerjasama tersebut. Mari saya undang Pak Pendeta Dr. Padelia Mulia sebagai Sekretaris Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili untuk membacakan SK-nya. Mari Pak. Oke. Ya, salam semua. Salam semua. Ini muka pada tegang-tegang semua ini. Ini kita mau ya merayakan sukacita. Udah kayak mau dieksekusi. Tegang semua. Ya. Pak Ketua ngomong, sepi. Waduh, ini upacara penuh sukacita. Ya. Walaupun memang kita hitam-hitam semua nih. Ya. Oke, saya tadi colek-colek Pak Ketua. Itu Pak Pinky kan? Iya, udah lama nggak ketemu gitu ya. Waktu saya tabiskan dia rapi. Ini angkatannya Pak Ilyas Syam ya kalau nggak salah ya. Ya. Stola bawa kan? Nanti ikut doain ya kalau acara-acara sinode dibawa. Oke baik, saya akan bacakan ya. Oh selamat datang juga Pak John Lee ya. Dombanya ditipin kita jadi gembala. Ya, nanti kalau gembalanya kurang rumput, kurang susu ke Metodis Indonesia minta nggak apa-apa ya. Ya oke Pak katanya. Oke. Baik, surat keputusan nomor 096 garing internal BM strip GMI garing Romawi 5 strip 2023. Nomor 097 internal BM strip GMI garing Romawi 5 strip 2023. Nomor 098 internal BM strip GMI garing Romawi 5 strip 2023. Dan nomor 099 garing internal BM strip GMI strip garing Romawi 5 strip 2023. Tentang pengangkatan pendeta Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili. Yang namanya disebutkan Harap Maju. Jangan tegang. Tegang aja. Saudara Chandra Yulianto MTH.
Sini kali deketan. Ini naik level nih, ya. Dr. Timothy Athanasius Nalau. Bapak Supomo STH. Dan Bapak Dr. Sumadro Kamasipur MTH. Bahwa meningkatnya perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan pada gereja Metodis Injili untuk pergerakan penuaian jiwa-jiwa seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 37 sampai 38. Dan ini pun yang diamanatkan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili merespon dan berusaha untuk memperhatikan, serta memfasilitasi agar mempermudah pelayanan pengembalaan dan penginjilan. Maka berdasarkan rapat Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili pada hari Kamis dan hari Jumat tanggal 25 dan 26 Mei 2023 pada jam 11 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh anggota-anggota di dalam Badan Musyawarah. Menimbang. Poin A, Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili adalah wadah persekutuan dan musyawarah yang terdiri dari wakil-wakil jemaat lokal yang bernaung di bawah badan hukum Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili sesuai dengan Anggaran Dasar Bab 2 Pasal 12. Poin B, Anggaran Dasar Bab 2 Pasal 10 poin A dan Pasal 12 poin 1 tentang keanggotaan di Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili sebagai pendeta atau rohaniawan. Poin C, dalam pertemuan tanggal 25 Mei 2023, yang bersangkutan memohon kepada Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili untuk mentahbiskan Saudara Chandra Yulianto, MTH, sebagai pendeta misi yang melayani di GMI Reformasi Liturgi. Dan Saudara Dr. Timothy Athanasius Nalau sebagai pendeta gembala GMI Reformasi Liturgi. Serta merujuk dari surat rekomendasi Gereja Metodis Indonesia nomor 01/SR/GMI strip misi Romawi 4/2023 tertanggal 27 April 2023 dan dalam pertemuan tanggal 26 Mei 2023 yang dalam surat rekomendasi dan pertemuan tersebut memohon kepada Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili untuk mentahbiskan Saudara Supomo STH sebagai pendeta gembala pos misi GMI Immanuel berlokasi di Sanggaulido, Kalimantan Barat, dan Saudara Dr. Sumadro Kamasipur MTH sebagai pendeta gembala pos misi GMI Immanuel berlokasi di Desa Bedigong, Kalimantan Barat, yang melayani bersama-sama di bawah naungan Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili yang sesuai dengan anggaran dasar Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili. Poin D, pernyataan saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini siap menerima dan bersedia menjalankan fungsi jabatan sesuai dengan anggaran dasar Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili. Mengingat Anggaran Dasar Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili Bab 2 Pasal 10 poin A dan Pasal 12 poin 1 tentang pendeta atau rohaniawan sesuai pertimbangan rapat Badan Musyawarah Gereja Metodis Injili. Memperhatikan poin A, surat pernyataan pada diktum C dan D, dasar menimbang bahwa menerima kependetaan yang dikeluarkan oleh Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili terhadap saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini. Poin B,
kebutuhan akan seorang pendeta atau rohaniawan yang akan membaktikan diri melayani bersama sebagai pendeta di bawah naungan Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili. Memutuskan, menetapkan poin A, sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili pada tanggal 25 dan 26 Mei 2023. Maka pada tanggal 28 Mei 2023 hari ini, saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini akan aktif sebagai pendeta atau rohaniawan yang melayani di bawah naungan Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili sesuai anggaran dasar bab 2 pasal 10 poin A dan pasal 12 poin 1 dan melayani berdasarkan fungsinya yang ditetapkan dalam surat keputusan ini. Poin B, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan oleh Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. Demikianlah surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta 28 Mei 2023. Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili. Disetujui Ketua Badan Musyawarah Pendeta Ricardo R.G. Paliama dan Sekretaris Badan Musyawarah Sinode Pendeta Dr. Fadila Mulih. Tembusan Pembimas Kristen Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat, Pembimas Kristen Kementerian Agama Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pembimas Kristen Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan yang bersangkutan. Saudaraku terkasih, keputusan surat ini sudah saya bacakan. Kita masuk ke dalam prosesi pentahbisan yang akan dipimpin oleh Ketua Sinode. Jadi prosesi pentahbisannya calon hamba Tuhan berlutut di depan. Silahkan berlutut. Diiringi lagu melayani. Dan saya undang seluruh hamba Tuhan termasuk Pak John Lee untuk sama-sama kita mendoakan melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemilik pelayanan dan yang telah memanggil hamba-Mu Chandra Julian MTH, dan dia telah menyerahkan hidup untuk mau melayani pekerjaan-Mu dan melayani Engkau secara khusus di dalam bidang yang telah Engkau percayakan kepadanya. Oleh karena itu hamba-Mu demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba menabiskan dia di dalam kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang akan membantu pelayanan di gereja reformasi dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu Pastor Timothy yang telah menerima anugerah yang daripada-Mu sebagai
hamba kepadaku yang telah dia terima dan dia mau melakukan. Serta saat ini Tuhan, dia memberikan dirinya Tuhan untuk menggembalakan jemaat gereja reformasi liturgis. Oleh karena itu Bapa di surga, saat ini otoritas yang daripadamu Tuhan, sebagai gembala agung, biarlah Tuhan curahkan bagi hambamu ini. Dia telah menyerahkan hidupnya Tuhan, untuk dia dapat menggembalakan apa yang Tuhan percayakan seluruh jemaat Tuhan, gereja Metodis Injil, jemaat reformasi liturgis. Biarlah segala sesuatu dia mencari apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan hamba tabiskan dia di dalam berkat nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terimalah pengurapan sebagai gembala, karena otoritas Allah turun atas surah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian pun juga dengan Pak hambamu ini Tuhan, yang telah membaktikan dirinya selama beberapa tahun yang lalu, sampai pada detik ini dia tidak bergeser daripada pelayanannya. Hamba serahkan Tuhan Bapak Supomo ke dalam tangan kasih. Kiranya otoritas daripada Allah turun atasnya sebagai seorang gembala yang akan terus menggembalakan seluruh jemaat Tuhan yang dipercayakan dalam pos pelayanan Gereja Metodis Indonesia di Kalimantan Barat. Hamba tabiskan dia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Demikian pun juga Tuhan, hambamu ini Tuhan, yang selama ini telah membaktikan diri untuk menggembalakan Tuhan di pos pelayanan yang ada di Kalimantan Barat, Gereja Metodis Indonesia. Tuhan telah dia menyerahkan hidupnya seutuhnya di dalam seluruh penggembalaan yang Tuhan percayakan bagi. Saat ini otoritas Allah turun atas, dan hamba menabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan pakai dia dengan otoritas yang Tuhan percayakan kepadanya, untuk lebih lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam seluruh kebenaran firman, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Hamba Tuhan diharapkan berdiri. Melayani lebih sungguh. Baik. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Yang lain boleh duduk. Hamba Tuhan yang ditahbiskan masih berdiri. Sedang tanda tangan. Melayani lebih sungguh.
Iya, nanti ada penyerahan SK dari Pak Ketua. Nanti SK dikasih, tapi nanti sertifikatnya dikeluarkan untuk foto bersama ya. Selain diserahkan SK, akan disematkan stola. Bu Ita atau Pak Mis bantu Pak Ricardo deh. Megangin stola buat teman-teman. Ya, Pak, silakan Pak. Nanti sertifikatnya dikeluarkan, kita foto bersama ya. Wah, saya belum kasih selamat nih. Selamat mengemban tugas ya. Selamat mengemban tugas ya. Oke, foto bersamanya di mana? Foto bersamanya di mana? Yuk dikeluarin sertifikatnya, kita foto bersama. Di mana yang luas tempatnya? Di sini ya? Apa di sini? Oke. Kalau Pak Tim jangan cari sertifikat, nggak ada di situ. Cuman SK-nya aja naik, sertifikatnya yang lama. Oh ya. Pak John, kita dulu ya, baru nanti sama Pak John sama semua ya. Oh, langsung aja sama Pak John, silakan Pak John. Pak John mendampingi ini aja. Oke, baik, terima kasih semua. Iya, dengan demikian prosesi pentahbisan hamba-hamba Tuhan hari ini telah selesai dan saya akan kembalikan ke pihak acara. Tapi untuk yang baru terima stola, ini ada 2 warna. Biru untuk acara-acara umum, putih untuk acara yang kudus, perjamuan kudus ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom jemaat Tuhan. Giliran si pendeta baru yang khotbah. Pendetanya keren ya karena pakai stola. Baik. Boleh saya meminta kita sama-sama menundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang tahu yang terbaik buat kami. Izinkan kami mengucap syukur buat momen ini. Terima kasih buat penahbisan Gereja Metodis Injili Jemaat Reformasi Liturgi.
Terima kasih buat Kotim yang telah ditabiskan menjadi gembala kami. Dan terima kasih atas 3 hamba Tuhan yang ditabiskan menjadi pendeta pada hari ini. Berbicaralah Tuhan, izinkan Roh Kudus yang mengajar kami, kiranya Sang Firman Yesus Kristus sendiri yang berfirman. Pada hari ini kami buka pikiran kami, hati kami, pakai hamba-Mu. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Sekali lagi shalom Broken Saints. Sungguh satu sukacita bisa kembali melayani Broken Saints semua. Bagi yang lupa siapa saya adalah pendeta Chandra Julianto. Puji Tuhan. Izinkan saya pertama-tama menyapa dengan hormat Ketua Umum Sinode GMI, Bapak Pendeta Ricardo Paliama dan Ibu Kristina, dan juga Sekretaris Umum Sinode GMI, Bapak Pendeta Fadila Mulya, dan juga ada 2 hamba Tuhan yang hari ini juga ditabiskan bersama-sama dengan saya, Bapak Pendeta Sumadro Kamasipur dan Bapak Pendeta Supomo. Puji Tuhan. Dan tidak lupa saya juga ingin menyambut dengan hangat para hamba Tuhan, keluarga, tamu undangan, serta seluruh jemaat RLC. Shalom, selamat datang, selamat beribadah. Sungguh adalah kehormatan besar bisa melayani Bapak Ibu semua. Baik, di momen bersejarah ini Bapak Ibu, izinkan saya mengingatkan segenap RLC bahwa yang ditabiskan hari ini bukan hanya Kotim, melainkan kita semua sebagai gereja. Iya sih, yang tadi berlutut itu Kotim. Tapi in spirit sungguh kita semualah yang berlutut di hadapan Allah. Karena yang ditabiskan hari ini adalah reformasi liturgi church. Dan berangkat dari kesadaran itu, sebelum kita memulai perjalanan bersama sebagai satu tubuh, sebagai satu jemaat, ada satu fondasi yang harus dipertegas dulu. Fondasi yang sering kali dilupakan, sekaligus fondasi yang sering jadi masalah dalam gereja, yaitu fondasi hubungan jemaat dengan gembalanya. Untuk itulah khotbah hari ini diberi judul Our Commitment to You. Our di sini adalah jemaat RLC. You di sini adalah Kotim. Jadi our commitment to you tidak bicara tentang komitmen RLC kepada Tuhan atau komitmen RLC kepada jemaat, tapi komitmen jemaat kepada gembalanya. Jadi hari ini izinkan saya membawa seluruh jemaat masuk ke dalam percakapan personal antara domba dengan gembala. Izinkan khotbah hari ini mewakili seluruh isi hati kami kepada Kotim gembala kami. Izinkan hari ini hanya ada 2 audiens. Tuhan kami Yesus Kristus dan gembala kami Timothy Athanasius. Let me start with this. Gembala kami sadar bahwa perjalanan ini menakutkan. Kalau momen ini rest heavily in our hearts sebagai jemaat, we can only imagine how heavy it is in your heart. Maka sebelum kita melangkah bersama, dengarlah 3 komitmen kami kepadamu. The first is, komitmen kami yang pertama adalah, we promise, boleh tolong? We promise that we will be your home. That's our promise to you. Kami menyadari sekali bahwa panggilan sebagai pemimpin bisa jadi panggilan yang lonely. Dan sepinya pemimpin bukan karena tidak punya pengikut, tapi justru kebanyakan pengikut yang cuma ikut manut-manut ketika gembala bilang iya dan ikut geleng-geleng ketika gembala bilang tidak. Banyaknya follower, absennya fellow leader. Itulah yang seringkali membuat gembala merasa lonely. Tidak menemukan rekan berbagi beban emosi, beban pertimbangan, dan beban tanggung jawab yang datang dalam penggembalaan. Sehingga sekalipun gembala ada di puncak gunung, dia ada di puncak sendirian. Menahan angin sendirian, menahan dingin sendirian, melihat awan gelap yang datang dari kejauhan sendirian, dan ketakutan sendirian. Ada alasan kenapa di Bukit Transfigurasi Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Setiap kali kita baca cerita ini, kita pikir bahwa ini adalah momen pemuliaan Yesus. Dan memang benar. Tapi di saat yang sama kita tidak boleh lupa bahwa tujuan Yesus naik ke atas gunung dan berubah bertransfigurasi adalah untuk menerima berita tentang salib yang harus dia pikul di Yerusalem. Jadi ini bukan momen pemuliaan, ini adalah momen yang menakutkan bagi Yesus.
Disinilah misi Yesus untuk mati di atas kayu salib ditegaskan sekali lagi. Dan penegasan ini official banget. Karena yang menegaskan adalah dua tokoh. Musa sang nabi pembawa Taurat dan Elia sang nabi pembawa mujizat. Official, kamu pasti mati di Yerusalem. Telah diberitahukan kepadamu sebelumnya. Tapi di momen menakutkan ini, Yesus tidak sendiri. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus untuk berbagi beban. Ada alasan kenapa di Getsemani Yesus juga mengajak 3 inner circle yang sama. Lagi-lagi Petrus, lagi-lagi Yakobus, lagi-lagi Yohanes. Kita semua tahulah apa yang terjadi di Getsemani. Kita tahu peluh yang berubah jadi darah. Kita tahu betapa takutnya Yesus sampai dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Kita tahu permohonannya yang sampai 3 kali. Kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Dan kita tahu bagaimana 3 permintaan ini ditolak sama Bapa. 3 kali kamu meminta, 3 kali kamu menolak, salib tidak bisa tidak harus dipikul. Kita bisa berargumentasi di momen Getsemani inilah momen terlemah Sang Juru Selamat. Tapi toh di momen kelemahan ini, Yesus lagi-lagi tidak sendiri. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Broken Saints, RLC, kalau Yesus Sang Juru Selamat dunia butuh rekan berbagi beban, apalagi Timothy Athanasius. Berekspektasi bahwa seorang gembala harus selalu kuat, selalu tegar, selalu tepat di atas sendirian adalah ekspektasi yang tidak manusiawi, yang bahkan tidak bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus sendiri. Seorang gembala butuh partner untuk berbagi beban pelayanan. Dan yang dibutuhkan bukan hanya partner di tataran pengikut. Silakan Kotim pikirkan, silakan Kotim rumuskan, kasih tahu aja hasilnya ke kita, nanti kita jalanin. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah partner di tataran pertimbangan. Mari berpikir bersama, mari pusing bersama, mari terbeban bersama. Itulah sebabnya kenapa Musa bahagia sekali ketika Roh Allah diambil daripadanya, diserahkan kepada 70 tua-tua. Sebab akhirnya ada 70 orang yang bisa berbagi beban pelayanan ini denganku. Musa bahkan berkata, kalau saja semua umat bisa dapat bagian dari Roh Allah, sehingga semua umat bisa menanggung beban yang sama. Jadi RLC kita tidak boleh terus ada di level jemaat yang bebas resiko. Karena itulah enaknya jadi jemaat, bebas resiko. Setiap kita di sini punya kewajiban untuk terus memperbesar kapasitas kita dan terus memperdalam bagian kita sehingga kita bisa duduk bersama dengan gembala untuk memikirkan bagaimana caranya membangun kerajaan Allah melalui gereja. Tentu kita punya panggilan yang berbeda. Ada fungsi yang spesifik dalam tubuh, tapi dalam level pengenalan akan Allah, dalam level cinta Allah, cinta sesama, dalam level pengabdian kepada kerajaan Allah, kita semua sama. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih rendah. Kita adalah partner bersama untuk membangun kerajaan Allah dan rekan seperjalanan dalam kehidupan. Dan berdasarkan pengertian itu, let us say this to you, Kotim. Jabatan gembala ini bukan penjaramu. Adalah kehormatan dan sukacita bagi kami digembalakan olehmu. Tapi jabatan ini tidak akan jadi salib yang harus kau pikul sampai mati. Jabatan ini harus jadi sukacita bagimu. Bukan hukuman mati yang hanya bisa dilepas ketika kau betul-betul mati. Kau tidak akan jadi gembala selamanya. Maka ketika one day untuk alasan apapun Kotim memutuskan untuk menyerahkan tongkat estafet, kami partnermu akan menyambutnya dengan bangga. Bukankah Vinky Kantohe duduk gagah di sana? Siap menyambut estafetmu? We will be your partner. Either di dalam penggembalaan ataupun di luar penggembalaan. Hanya saja berilah waktu bagi kami. Jangan buru-buru diestafetkan. Bukan kami tidak mau, tapi kami tahu diri. So this is our first commitment to you. We will be your home. Kotim akan selalu menemukan sahabat bicara, saudara berbagi beban, rekan perjalanan, partner in crime in us. Dan semua jemaat RLC yang setuju sama-sama kita katakan,
jadilah kepadamu sesuai dengan. Amin, Vinky kata. Komitmen kami yang kedua kepada gembala kami adalah we will be your hiding place. Kami paham sekali bahwa panggilan gembala ini bisa jadi panggilan yang menakutkan karena sepertinya ada stigma tuntutan kesempurnaan terkait di dalamnya. Berdosa ketika seorang jadi jemaat itu bisa diterima. Berdosa ketika seorang jadi pelayan sulit diterima tapi baiklah. Berdosa ketika seorang jadi penatua adalah hal yang keterlaluan. Tapi berdosa ketika kamu jadi gembala tidak ada ampun. Di satu sisi tuntutan ini bisa dipahami. Tentu kita berharap gembala kita menjadi sosok ideal yang kepadanya kita bisa melihat dan meneladani. Toh pemimpin juga punya dampak yang besar sekali kepada jemaat, sehingga pasti ada tuntutan yang lebih. Namun sayangnya tuntutan yang lebih ini seringkali berkembang menjadi tuntutan yang mustahil. Bapak Ibu, menuntut gembala mengasihi Allah dan berusaha yang terbaik dalam pengembalaan adalah satu hal. Tapi menuntut gembala tidak pernah salah. Selalu benar dalam setiap keputusan, selalu adil dan tidak pernah berdosa adalah hal yang gila. Bapak Ibu, siapa yang bisa memenuhi tuntutan terlalu tinggi seperti itu? Bahkan Yesus Kristus Sang Firman saja bisa dituding melanggar Taurat dan menghujat Allah. Sang Firman melanggar firman. Dengan macam apa ini? Tidak mungkin menyenangkan semua orang kan? Yesus saja tidak bisa, apalagi Timothy Athanasios. Pasti akan selalu ada yang kurang, selalu ada yang tidak sempurna. So we will not ask you to be perfect kok. Kami sadar bahwa kita semua broken. Kita semua masih dalam proses dan tidak ada satupun dari kita yang sudah jadi. Dan kami tidak akan menuntutmu untuk jadi sesuatu yang tidak dapat kami penuhi sendiri. Bagaimana caranya kami menuntut orang jadi sempurna sementara kami tidak pernah jadi sempurna? Itu tuntutan yang tidak manusiawi. Listen to this, you are allowed to make mistakes. You are allowed to be weak. You are allowed to fall into sin. Sekalipun gembala kami jatuh ke dalam dosa, you are allowed to do that. And when that happen, we as your partner will be the first one to reach out to you and accept you. We all need second chances, but the first second chance will be given to you, our leader. We will give you the benefit of the doubt. We will trust your word more than anybody else's. And we will believe your heart. We know who you are. We know who you are. Bukankah Petrus pemimpin para rasul yang menyangkal Yesus 3 kali diberi kesempatan kedua? Dan bukan hanya itu, ketika kesempatan kedua diberikan, Yesus bahkan menegaskan panggilan Petrus yang sudah jatuh sampai 3 kali. 3 kali diulang, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Tidakkah jenis kesalahan Petrus yakni membuang Yesus di momen terendahnya dan menyangkal Yesus secara terang-terangan di depan umum harusnya membuat dia dipecat dari jabatannya. Orang gak layaklah jadi pemimpin para rasul. Tidakkah jabatan Petrus yang tinggi, bukan cuma rasul loh, tapi pemimpin para rasul menjadikan kesalahannya yang menyangkal Yesus berlipat kali ganda beratnya. Lu bukan lagi jemaat, kamu bukan lagi rasul, kamu pemimpin para rasul dan kamu menyangkal Tuhanmu. Kamu lebih dari cukup buat dipecat. Tapi 3 kali diulang, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Petrus diberikan kesempatan kedua? Mungkin Petrus diberikan kesempatan kedua karena Yesus tahu bahwa muridnya ini masih broken. Petrus belum selesai diproses dan momen penyangkalan 3 kali ini adalah bagian dari proses pembentukannya. This serve as teaching moment for Peter. Mungkin Yesus menyadari betapa beratnya tekanan yang Petrus alami melihat gurunya ditangkap sama seisi Yerusalem dan hendak dihakimi bareng-bareng. Mudah bagi kita untuk berkata, aduh harusnya kan Petrus teguh ya, masa dia menyangkal 3 kali. Tapi mungkin kalau kita ada di posisi Petrus, kita pun because of survival instinct juga akan menyangkal Yesus 3 kali. Atau mungkin Yesus memberikan kesempatan kedua kepada Petrus karena panggilan hidup Petrus lahir dari anugerah. Dan anugerah terlalu kuat untuk dibatalkan oleh dosa Petrus. Mungkin dosa Petrus besar, tapi anugerah Allah terlebih lagi besar. Jika demikian halnya, maka kesalahanmu Kotim, kelemahanmu, dosa-dosamu will not cancel God's love for you, His respect for you, and His calling as His pastor. Dan dengan cara yang sama, your brokenness will not cancel our love for you
our respect for you and your calling as our pastor. And even if worst come to worst, dan karena kesalahan akhirnya Kotim harus berhenti jadi gembala kami, you will never stop being part of us. Pribadimu lebih penting dari pelayanan. Timothy Athanasios koko kami lebih penting daripada Timothy Athanasios gembala kami. This ministry is not as important as you. Lagi pula, bukankah Vicky Kohe duduk dengan gagah di sana, siap menyambung pemikulan salibmu? Jangan kabur, Vicky Kohe. So this is our second promise to you, our leader. In the midst of your brokenness, we will be your hiding place. And the church say, Amen. Dan yang ketiga, komitmen kami yang ketiga kepadamu adalah we will be your safe place. Kami paham sekali bahwa tujuan Tuhan memanggil kami sebagai gereja adalah untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk dan menjadikan semua bangsa muridnya. Ada misi Injil yang dibebankan kepada GMI Reformasi Liturgi. Dan kami tahu bahwa Injil dalam dirinya sendiri mengandung kualitas yang mendobrak batasan dan mendorong perubahan. Bukankah Yesus ketika melayani di dunia, dia menjadi sahabatnya pendosa dan pemungut cukai? Hal yang dilakukan Yesus ini adalah sebuah pelanggaran norma. Yesus telah melanggar norma. Apa yang dia langgar? Ada norma spiritual yang berdosa tidak bisa diterima Allah. Dilanggar sama Yesus. Dan ada peraturan sosial. Pemungut cukai yang menjual bangsa mereka sendiri demi uang tidak layak jadi umat Allah. Tapi kali datanglah juru selamat yang menjadi sahabatnya pendosa, mendobrak peraturan spiritual, dan menjadi sahabatnya pemungut cukai, mendobrak peraturan sosial. Dan kepada si pendosa Yesus berkata, bukan orang benar yang butuh tabib. Dan kepada kepalanya pemungut cukai Zakheus, Yesus yang sama berkata, ada keselamatan karena orang ini pun anak Abraham. Dilanggar habis-habisan oleh Yesus. Dalam dua peristiwa ini, Injil kasih karunia mendobrak peraturan spiritual dan mendobrak peraturan sosial. Dan dalam hal yang sama juga ditunjukkan dalam peristiwa Yesus dengan wanita Samaria di Yohanes 4. Kita semua tahu siapa wanita ini. Wanita ini sudah punya 5 suami. Dan pria ke-6 bukan suaminya. Maka bukan hanya dia wanita yang Samaria, dia wanita Samaria yang terkenal berdosa. Dalam hitungan apapun, perjumpaan Yesus dengan wanita ini adalah hal yang aneh. Kenapa aneh? Sebab pada zaman dulu lagi-lagi ada peraturan spiritual yang sama. There is no sinner. Umat Allah tidak boleh berdosa. Ada peraturan sosial. Wanita tidak boleh mendengar pengajaran. Dan ada peraturan budaya. Samaria tidak boleh jadi umat Allah. Maka apa urusannya Rabi Yesus dari Yehuda yang adalah Allah bicara dengan wanita Samaria yang terkenal berdosa? Gak ada hubungannya dua orang ini. Sebegitu anehnya tindakan Yesus yang datang meminta minum, sampai-sampai si wanita Samaria ini bilang, masa engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sampai-sampai dalam tanda kurung Yohanes harus kasih komentar sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi rupanya Yesus sengaja bicara kepada wanita ini sebab dia hendak mendobrak tembok-tembok pemisah yang tidak manusiawi. Anugerah Allah tidak boleh dihalangi oleh peraturan spiritual, peraturan budaya, dan peraturan sosial yang diskriminatif. Anugerah Allah justru harus mengharuskan Yesus untuk menyambut wanita ini apa adanya. Wanita ini tidak harus berubah jadi pria Yahudi yang kudus dulu baru jadi umat. Dalam kewanitaannya, dalam kesamariaannya, dalam keberdosaannya, dia layak diterima sebagai umat. Dan kisah Yohanes 4 ditutup dengan si wanita Samaria yang terkenal berdosa ini diubah oleh Yesus menjadi saksi Yesus yang menyelamatkan seisi kota. Dalam Lukas 4 ayat 18-19 Tuhan berkata bahwa Injil yang dia beritakan akan membebaskan orang dari tawanan dan orang dari penindasan. Tapi siapa yang menyangka bahwa yang memenjarakan, yang menawan, yang menindas adalah peraturan spiritual, peraturan budaya, dan peraturan sosial. Siapa yang menyangka bahwa peraturan gereja suatu saat nanti bisa memenjarakan dan memisahkan orang dari Tuhan. But that's what happened. Kalau demikian, Injil tidak bisa dikungkung ke dalam ranah spiritual saja. Injil mengandung mandat spiritual, mandat budaya, dan mandat sosial. Tapi 3 mandat ini menjadikan Injil yang sejati selalu berbahaya
bagi gereja. Sebab itu berarti gereja tidak diizinkan duduk anteng dalam 4 tembok dan ngurusin ibadah mingguan saja. Mandat spiritual, budaya, dan sosial menentang isi gereja yang cuma ibadah seminggu sekali 2 jam. Injil menuntut gereja menjadi agen perubahan dan suara yang menentang tembok diskriminasi. Dan sekarang Injil yang berbahaya ini dipercayakan kepada RLC yang dipimpin oleh Kotim untuk menjadi misinya, untuk menjadi tujuan keberadaan RLC. So what should RLC do about this, Kotim? We should run full speed ahead. Kalaupun berbahaya, run full speed ahead. Kalaupun menabrak tembok, run full speed ahead. Buat apa kami ada di RLC kalau bukan untuk membangun bersama? Buat apa RLC ada kalau kita tidak berkontribusi kepada kerajaan Allah? Buat apa kami jadi orang Kristen kalau isi kekristenan kami cuma ibadah 2 jam seminggu? Kami jemu dengan model gereja yang isinya cuma 1 lagu penyembahan, 2 lagu pujian, lagu firman, khotbah 40 menit, persembahan, pulang. Buat apa kalau kita terus-terusan lakukan hal yang sama, dan tidak berdampak kepada dunia? So run full speed ahead, Kotim. Bawa RLC to run full speed ahead. Because this is our third commitment to you. We will be your safe place. Tuangkan semua aspirasi dan visimu kepada gereja ini, kami akan jadi motor penggerakmu. Kalau akhirnya gereja ini dikritik karena visi yang terlalu berbeda, we will be your protector and your defender. Dan kalau sampai langkahmu terlalu cepat sampai jadi reckless, kami juga yang akan jadi pengawas dan remmu. So do not be afraid our leader, we will be your safe place. Dan semua jemaat RLC yang setuju sama-sama katakan. So let me close with this. 3 komitmen yang disampaikan hari ini sejalan dengan nilai utama RLC. Di reformasi liturgi, kami memegang 3 nilai. Yang pertama adalah liturgi sehari-hari. Yang kedua adalah broken saint. Yang ketiga adalah mimbar yang pintar. Dalam nilai liturgi sehari-hari, Kotim bukan hanya gembala hari Minggu dan kami bukan hanya jemaat hari Minggu. Kita semua adalah teman seperjalanan, rekan ziarah, sahabat dalam brokenness, dan partner dalam membangun kerajaan Allah. So we are each other's home. Kita adalah rumah bagi satu sama lain. Dalam nilai broken saint, setiap kita termasuk gembala sekalipun diizinkan untuk jadi diri sendiri apa adanya. Termasuk diri sendiri yang masih bergumul dengan kelemahan dan dosa. Setiap kita diizinkan untuk masih jatuh bangun dalam proses yang terus menerus. Maka kelemahan kita, kejatuhan kita tidak pernah jadi alasan untuk menolak. Melainkan jadi dasar untuk saling merangkul dan menguatkan. We are broken saints. Orang kudus yang broken, orang broken yang dikasih Allah. Dan dalam kesadaran itu, we are each other's hiding place. Kita adalah tempat perlindungan bagi satu sama lain. Dan dalam nilai mimbar yang pintar, kita memastikan gereja bicara apa adanya. Kita memastikan firman bicara apa adanya. Kalau firman bicara tajam, bicara berani, bicara menyinggung dan mendobrak, maka gereja harus ikut tajam, ikut berani, ikut menyinggung, dan ikut mendobrak. Gereja memang ada untuk dunia, tapi gereja tidak pernah jadi pelayan dunia. Gereja adalah pelayan Injil. And in that sense, we are God's word safe place. Gereja harus jadi tempat aman untuk firman Tuhan setajam apapun disampaikan. And above all else, RLC, remember that Jesus is our home, Jesus is our hiding place, and Jesus is our safe place. Dalam momen penabisan ini, tetap spotlight utama harus diberikan kepada Yesus, Sang Kepala Gereja, Sang Kepala RLC. Dia yang mengumpulkan kita di sini, dia yang mengikat kita sebagai satu tubuh, dan dia yang menabiskan kita sebagai gereja reformasi liturgi. So congratulations RLC. Dan mari kita memikul salib bersama-sama dengan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian kami yang terbaik buat Allah kami yang baik.
Izinkan kami menghaturkan segala ucapan syukur, terima kasih, kemuliaan. Bapak tidak pernah terfikir dalam benak kami yang paling gila sekalipun bahwa kami akan jadi gereja. Tidak pernah terfikir sekalipun bahwa ide iseng untuk membuka sekolah teologi online bisa berujung kepada momen ini. Tapi terpujilah Tuhan bahwa Engkaulah yang berdaulat. Terpujilah Tuhan bahwa Engkaulah yang menulis dan merencanakan seluruh kehidupan. Dan terpujilah Tuhan yang tulisan kehidupannya selalu mendatangkan hal yang terbaik bagi kami. Sekalipun terkadang kami ragu apakah itu betul-betul baik atau tidak. Maka izinkan momen ini jadi momen doksologi RLC kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian kemuliaan bagi Yesus Kristus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari seluruh jemaat sama-sama kita katakan, amin. Baik, terima kasih buat penghiburan yang diberikan oleh Pastor Chandra dan Reformasi Liturgi. Kamu pikir rayuanmu semua itu berhasil dalam hidupku? Tidak. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to our neighborhood. Selamat datang di Reformasi Liturgi. Gereja mulai hari ini sudah menjadi Gereja Metodis Injili Jemaat Reformasi Liturgi. Izinkan saya memberikan kata sambutan ini sekaligus bercerita sedikit. Sehingga semua yang hadir hari ini merasakan apa yang saya rasakan. 28 Mei 2023, Gereja Metodis Injili, boleh bantu saya ya? Oke. 28 Mei 2023, Gereja Metodis Injili Jemaat Reformasi Liturgi mengucapkan rasa syukur untuk kasih dan pelayanan dari Pendeta Ricardo R.J. Pajama, Ibu Pendeta Christina Marta, Pendeta Fadila Mulia, Pendeta Ahmad Safari Yahya, dan seluruh hamba Tuhan Badan Musyawarah Sinode Gereja Metodis Injili di dalam dan di luar negeri yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah memfasilitasi keberadaan Reformasi Liturgi menjadi bagian dari Gereja Tuhan di Indonesia pada umumnya dan menjadi bagian dari Sinode Gereja Metodis Injili pada khususnya. Terima kasih untuk para tamu undangan yang hari ini hadir. Dari Gereja Metodis Indonesia, saya berjumpa kembali dengan dua orang sahabat baru. Bapak Pendeta Sumado dan Bapak Pendeta Supomo. Terima kasih untuk kasihnya. Terima kasih untuk pelayanannya di dalam kerajaan Allah. Saya bersyukur bisa bertemu lagi dengan Boksu John Lee Markus. Gak menyangka bahwa satu dekade yang lalu Boksu John Lee begitu berbaik hati menawarkan saya untuk menjadi bagian dari Gereja Metodis Indonesia. Sekalipun pada waktu itu kita belum berjodoh Boksu, saya merasa bahwa hari ini luar biasa sekali kita bertemu lagi gitu ya. Kehormatan buat saya Boksu John Lee. Juga mengucapkan terima kasih buat kedatangan Ibu Ita, Ibu Pendeta Ita yang sudah Bapak Pendeta Ilyas dari Gereja Metodis Injili, buat rekan-rekan keluarga Gereja Metodis Indonesia, para majelis yang sudah hadir, terima kasih semuanya. Spesial buat adik saya, Bapak Pendeta Angga Sunjaya, gitu ya. Dari Gereja Metodis Indonesia yang selalu bilang sama saya gitu bahwa lu tuh sepuh kok, dia bilang gitu ya, lu tuh udah tua gitu kan ya, dia selalu bilang gitu. Dan kalau adikku ini mengetahui betapa saya mengenal Pendeta John Lee Markus, kita akan dikatain tua Boksu gitu ya, gitu sama dia. Gitu jadinya. Baik, Reformasi Liturgi. Pertemuan-pertemuan yang tidak terduga telah mengantarkan kami sampai dengan hari ini. Bahkan semua hal yang terjadi dalam hidup adalah rangkaian dari satu sandiwara ilahi yang tidak masuk akal dalam hidup manusia. Namun selalu ada dalam rancangan Tuhan, Sang Perancang Agung.
Berjumpa dengan Randy Wu yang tadi memimpin pujian 17 tahun yang lalu. Wow, lama sekali kenal sama dia. Itu mungkin karena karma yang tidak terbayar di kehidupan yang lalu. Ya. Lalu berjumpa dengan Chandra Julianto lebih dari 1 dekade yang lalu satu persatu pun mulai bermunculan. C.S. Lewis mengatakan bahwa teman adalah seseorang yang kepadanya kita bisa berkata, apa? Kamu juga? Joshua Sasela muncul ke permukaan membawa Renaldi Darmawan. Ini adalah tahap persiapan. Double Dose ditulis, Double Dose dipublish, Double Dose disiarkan melalui radio di Bontang, Kalimantan. Ini adalah foto-foto kami pada waktu itu beberapa tahun yang lalu. Dan Januari 2020, sesaat sebelum pandemi dimulai, seorang bernama Vinky Kantohe mengajak bertemu untuk secangkir kopi. Dan ketika pandemi dimulai, ketika semua orang merambah dunia online, ia mengajak live via Instagram bertajuk Reformasi Liturgi, membangun spiritualitas sehari-hari. Dan kami bertekad menuangkannya dalam sebentuk buku pada April 2020. Pada bulan Agustus 2020 akhirnya berjumpa juga dengan Pendeta Angga Sunjaya, MTH, teman kuliah di STFT Jakarta dan calon bestman di pernikahan Vinky Kantohe, sekaligus adik kesayangan dari Chandra Julianto. Dunia ini memang sempit. Semua orang mengenal semua orang, termasuk Boksu John Lee. Gitu ya Boksu ya? Gitu ya. Dunia yang sangat sempit. Semua orang mengenal semua orang. Buku Reformasi Liturgi dipublish Desember 2020. Reformasi Liturgi School of Theology digagas di Januari 2021 dan dimulai pada bulan Mei 2021. Kami pikir 5 orang yang ikut pun sudah bagus. Namun hari ini lebih dari 80 siswa sudah pernah duduk di kelas online LLST. Belum lagi webinar-webinar umum yang kami adakan dan kerjasama dengan church dan para church lain se-Indonesia Raya. Randy menggagas Reformasi Liturgi Fellowship pada bulan Juli 2021 dilanjutkan dengan syuting ibadah untuk Reformasi Liturgi Church secara online pada bulan September 2021. Dan inilah hasilnya. Pertemuan demi pertemuan, mereka yang belum pernah ketemu sebelum pandemi dan mulai menjadi satu keluarga besar. Dan idenya semakin hari semakin liar. Timothy Athanasios dan Vinky Kantohe ditahbiskan sebagai pendeta misi di Sinode GMI pada bulan Maret 2022 atas rekomendasi pendeta Anton Ampulembang. Ibadah Persekutuan Reformasi Liturgi Church dimulai secara on-site sejak April 2022 dan atas rekomendasi Sekretaris Umum Sinode GMI Pendeta Fadila Mulia, maka Reformasi Liturgi boleh ditahbiskan menjadi gereja lokal Gereja Metodis Injili Jemaat Reformasi Liturgi pada 28 Mei 2020. I'm humble for this. I thank you for the opportunity, Pastor Ricardo, Ibu Christina, Pastor Fadila Mulia. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Untuk Reformasi Liturgi, you will always have me. You will always have me. I love you all. Dan sedikit pengumuman, Reformasi Liturgi berkembang terus menjadi ekosistem. Dan ini adalah Reformasi Liturgi School of Theology untuk kelas Juni 2023 dengan tema Trinitarian Realm and Ministry akan dibawakan oleh Pendeta Angga Sunjaya. Hubungi nomor-nomor telepon di bawah ini. Dan beberapa mission partner kami, ini adalah orang-orang yang ada di garis depan kami, Persekutuan Rohani Kristen Sekolah Cinta Kasih Seci. Ini ungke-ungke dari Indonesia Timur ini tampaknya semua gitu ya. Benjamin Teononi, Dedi Yehua, lalu Persekutuan Abati, GSJ Elroy di Kemanan, Kalimantan Barat adalah persekutuan-persekutuan yang dimana kami melayani selama ini. Dan tidak lupa our ministry partners. Departemen Pemuritan Nasional Sinode Gereja Bethel Indonesia yang diwakili oleh Pendeta Angga Sunjaya. Kami atas nama Reformasi Liturgi, Jemaat Reformasi Liturgi GMI mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Pendeta Togi Simanjuntak sebagai Ketua Departemen Pemuda sekaligus Gembala Jemaat dari GBI BIK. Terimalah rasa duka kami dan terima kasih untuk persahabatannya selama ini.
Komisi Pemuritan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia, STT Abdiel Ungaran, Jawa Tengah, Sinode Gereja Isa Almasih, STT Dian Eka Sabda, Tumbang Samba, Kalimantan Tengah, Sinode Gereja Sidang Jemaat Allah, STT Duta Panisal, Jember, Jawa Timur, Sinode Gereja Pentakosta, Isa Almasih. Penerbit Jurnal Teologi dari STFT Jakarta, STFT Diyarkara Jakarta, UKDW Yogyakarta, STT Abdiel Ungaran, STT Amanat Agung Jakarta, dan STT Beria Semarang. Kenapa mereka perlu disebut? Karena ternyata manusia-manusia ini tuh penulis-penulis yang sangat jago, jurnal-jurnalnya udah berulang kali diterbitkan. Angga Sunjaya, Chandra Julianto, dan Vicky Kantohe tentunya. Ya, dan tentunya gereja-gereja lokal sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih buat yang bergabung online malam hari ini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Terima kasih untuk kasihnya kepada kami. Kita juga ingin mengembalikan berkat Tuhan kepada kita. Di Reformasi Liturgi kita selalu mengatakan tentang heart offering. Mari dengarlah firman Tuhan ini, jemaat Tuhan. Tetapi Nadab dan Abihu mati karena mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Bilangan 26 ayat 61. Dan jika kita membaca Taurat, kita akan menemukan bahwa ukupan dibakar oleh imam setiap pagi dan sore. Di Keluaran 30 ayat 7-9, dan tidak boleh mempersembahkan ukupan yang lain. Dalam beberapa kesempatan Tuhan sendirilah yang mengirimkan apinya untuk menunjukkan kekudusan dan perkenanannya atas persembahan yang diberikan. Imamat 9 ayat 24. Tapi hari itu Nadab dan Abihu mengambil inisiatif berlebihan dengan mempersembahkan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Imamat 10 ayat yang pertama. Gereja Tuhan dengar baik, Allah menunjukkan kekudusannya melalui persembahan manusia. Masalahnya manusia ingin mengondisikan kekudusan Allah dengan cara mereka sendiri. Api asing di dalam kehidupan gereja hari ini pun dapat kita lihat melalui pujian baik lisan ataupun tulisan. Semakin saya banyak memberi, semakin saya menuntut untuk dipuji. Justifikasi atas tindakan-tindakan yang tidak patut. Kalau saya memberi lebih banyak, tidakkah gereja akan memberikan saya satu justifikasi? Atau keleluasaan dalam jemaat. Kalau saya memberi lebih banyak, jemaat ini bergantung pada uang saya, maka saya minta keleluasaan yang lebih. Tidakkah itu api asing di hadapan Tuhan? Memang lebih mudah memberikan persembahan dengan cara kita. Namun saya katakan lebih aman membawa persembahan dengan caranya Tuhan. Lebih mudah memberikan persembahan dengan caranya kita, dengan apinya kita. Namun lebih aman untuk membawa persembahan dengan cara Tuhan. Sehingga persembahan kita tidak ditolak oleh Tuhan. Sehingga persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga persembahan kita itu tidak menghanguskan kita. Namun menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu gereja Tuhan dengar baik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Gereja Tuhan, persembahan dapat diberikan melalui rekening Bank DCA Digital. Pada Bank 500, nomor rekening yang tertera atas nama yang tertera. Mari kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Let's sing it one more time. Sekarang ku memujimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi.
Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, sembah kita, semua yang hadir saat ini hanya bagi Dia, untuk Dia. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dalam kasih yang tidak terbatas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, terus menguasai seluruh kehidupan saudara, melindungi, memelihara, bahkan memberkati mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari yang sudah diberkati kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Saudara boleh berfellowship dulu, boleh kalau boleh tidak buru-buru langsung pulang karena sudah disediakan makan malam di belakang. Selamat hari Minggu dan congratulations for Jemaat Gereja Metodis Injili Jemaat Reformasi Liturgi.